Oke, akhirnya gue memutuskan untuk membuat video ini karena gue pikir tadinya konten yang mau gue buat ini sekarang adalah sedikit receh, cuma sebentar ya gue benerin dulu. Exposure-nya ini terlalu oke. Harusnya udah pas sekarang exposure-nya. Ini benar-benar sangat receh video ini, tapi buat orang-orang yang awam dan baru mau belajar itu tidak punya bayangan, nggak punya apa sih, benar-benar nggak punya bayangan seperti apa lensa ukuran dari yang kecil, misalnya dari 10 mili, 16 mili, 35 sampai 50 mili yang rata-rata di semua kamera kalian beli itu pakai lensa kit ukuran focal length-nya di 16 sampai 50 mili. Dan hari ini videonya gue mau bahas mengenai itu, jadi benar-benar receh buat orang yang udah paham, yang udah biasa. Informasi yang sangat cetek, cuma kasihan buat temen-temen yang baru belajar. Seperti kayak gue di awal-awal, gue hobi kamera, gue tidak punya bayangan seperti apa 16 mili itu ukurannya segimana, atau bentuknya kayak apa, di foto seperti apa, di video seperti apa. Dan yang kalian lihat ini sekarang adalah 16 mili, gue menggunakan lensa Sigma, bisa dibilang prime lens ya, jadi lensa fix 16 mili doang, nggak bisa dipanjangin ke 50, ke 35, jadi hanya 16 mili. Ukurannya dari kamera ke muka gue, rata-rata lengan orang dewasa 60-70 cm, anggap dikurangin ya, berarti dari jarak lensa ke muka gue ini, gue menggunakan tripod untuk ngevlog ya, gaya-gaya ngevlog. Ini berarti kurang lebih 50 cm, dan kalian bisa lihat kanan kiri gua, kalian bisa lihat masih cukup wide. Jadi kalian bisa lihat background gue. Tapi ada perbedaan kalau menggunakan lensa wide. Apa ya? Gue bilangnya mungkin gue sedikit lebih kurus. Beda dengan hasil output foto atau video menggunakan lensa yang ukuran focal length-nya lebih tinggi, 50 atau 56. Yang gue punya hanya dua lensa yang gue pakai buat konten, 16 mili dan 56 untuk foto-foto, portrait, dan seperti ini guys. Jadi buat kalian yang penasaran, mungkin sederhana, cuma teman-teman butuh tahu, butuh gambaran ukurannya berapa, berarti anggaplah ini 50 cm. Gue kalau deketin mungkin nanti sedikit, nanti ada minimum focus distance-nya, mungkin akan nggak fokus kalau semakin deket. Jadi wajarnya segini seukuran tangan. Sekarang kita ganti ya, kita ganti ke ukuran lensa 56. Oke, sebentar. Oke, sekarang udah ganti ke lensa 56. Yang tadi 16, sekarang 56 guys. Jadi kalian bisa lihat perbedaan muka gue sekarang sedikit lebih lebar kan ya. Dan buat yang penasaran berapa sih jaraknya sampai dengan supaya frame-nya bagus, pas, segini pun masih bisa. Oke, dengan umumnya langkah orang dewasa itu sekitar 70 sampai 80 cm. Anggap angka yang paling kecil ya, karena tiap orang tingginya beda-beda. Sekarang kita hitung ya berapa langkah dari kamera ke muka gue. 1, 2, 3 sampai sini, dan udah nggak bisa fokus kan, berarti 3 anggap kali 70 cm, berarti sekitar 2 meter guys. 2 meter dari jarak kamera ke posisi gue berdiri ini. Dan seperti inilah penampakannya. Dan ada yang bertanya, pakai lensa apa sih yang cocok guys buat misal buat mukbang atau buat dalam indoor, atau ada yang buat vlog. Ya tentunya kalau buat vlog ya nggak bisa pakai ukuran yang segini, karena ini gue harus menggunakan tripod yang gede, karena nggak mungkin dipegang pakai tangan. Kalau dipegang pakai tangan ukurannya segini guys, lu cuma bisa lihat muka gue doang, jadi nggak bisa kalau untuk ngevlog. Kalau untuk kayak mukbang di dalam ruangan, balik lagi tergantung, karena banyak faktor yang mesti dipikirin. Apakah ruangan kalian itu besar jadi bisa taruh posisi kamera dari jauh untuk mukbang? Tapi idealnya
adalah pakai lensa atau focal length yang 16 sampai 35, 16 sampai 24. Itu yang umumnya ya. Jadi buat kalian yang penasaran cari lensa yang untuk misalnya buat mukbang atau buat bikin video TikTok atau apapun yang kondisinya di dalam ruangan, harus menggunakan focal length yang kecil. Kalau yang jauh ini potret lebih cocok untuk lebih cocoknya ke foto ya. Video juga oke. Tergantung referensi kalian mau seperti apa ngedapetin moodnya. Sekarang dengan jarak yang sama kita ganti lagi ke 16 ya guys. Oke, ini udah balik lagi gue ke lensa 16. Kita hitung lagi ya jumlah langkahnya seperti tadi. 2, 3. Ini berarti posisi yang sama. Tadi gue menggunakan lensa 56 mili dan ini pakai 16. Mungkin ini benar-benar informasi yang sangat sederhana. Cuma buat teman-teman yang membutuhkan atau pengen tahu punya gambaran seperti apa. Seperti inilah gambarannya. Perbedaan 16 sampai 56. Cuma sayangnya, bukan sayangnya ya. Buat kalian yang mencari lensa wide untuk buat video sehari-hari, awalnya mungkin cocok sih untuk menggunakan lensa kit dulu 16 sampai 50. Banyak third party brand yang di luar Sony, karena gue menggunakan Sony, misalnya ada Seven Artisan, ada TT Artisan, ada Maker dan lain-lain, itu mungkin yang lebih terjangkau untuk cari lensa wide. Tapi perhatikan juga apakah lensanya itu manual atau autofocus. Karena kalau manual pun akan sedikit ribet buat kalian yang mau lebih banyak aktif ya di dalam video, kecuali kalian cuma diem aja, nggak banyak bergerak, manual fokus is okay. Gue saranin pakai yang autofocus kalau untuk video. Itu sih menurut pengalaman pribadi gue, karena akan ribet setting manualnya, kecuali buat foto ya. Buat foto oke-oke aja. Sekarang kita balik lagi ke studio gue buat kasih lihat seperti apa sih kalau gue taruh di meja menggunakan 16 mili. Oke guys. Oke, sesuai janji gue, tadi gue tes di outdoor ya, menggunakan lensa 16 mili dan 56, karena cuma punya dua lensa itu aja guys untuk membuat konten gue. Sorry gangguan. Nah, kita lanjut. Jadi ini ukurannya 16 mili, gue taruh di meja. Ukuran tangan gue anggap 60-70 cm, dari lensa ke muka ukurannya seperti ini, jadi kalian masih bisa ngeliat background gue. Buat kalian yang teman-teman waktu itu ada yang nanya di komen, buat mukbang cocoknya menggunakan lensa apa? Buat kalian yang udah punya lensa kit, pakailah itu dulu. Karena kalau misalnya pakai prime lens, kalian pelajari dulu lah, maksudnya jangan, karena pakai fixed lens itu atau prime lens itu harganya lumayan. Karena kenapa gue kasih tahu gitu, bukannya gue ngelarang beli, karena pelajari dulu, takutnya ntar setelah kalian beli kalian menyesal dalam arti kata, wah kayaknya gue lebih cocok pakai yang 35 nih atau pakai 50. Jadi pelajari dulu dengan lensa yang kalian punya, yang umumnya lensa kit itu, jadi range-nya vokalnya 16 sampai 50 mili. Jadi kalian bisa bereksperimen dari ukuran segitu mana yang paling cocok buat kalian membuat konten misalnya dalam rumah. Jadi tidak ada yang salah pakai lensa apa yang cocok, tergantung situasinya, tergantung pencahayaannya, tergantung ruangannya, ukurannya seperti apa. Semua cocok-cocok aja. Jadi tapi umumnya buat sehari-hari, buat di YouTube atau bikin video TikTok, ya ini umumnya buat pakai kamera mirrorless, pakai 16, orang umumnya seperti itu, mentok di 24. Seperti itulah ya, pokoknya ukurannya seperti ini. Jadi sekali lagi sekitar 60-70 cm, biar gua kasih tahu informasi yang sederhana ini, karena kasihan teman-teman gue, termasuk gue yang dulu belajar, karena gue mencari yang cocok yang mana, gue meriset sana sini, gue nontonin segala macam, sampai akhirnya gue mengerti, oh ternyata umumnya misalnya yang general orang menggunakan video YouTube pakai ukuran lensa segini toh, atau juga mau pakai 35 juga harus taruh kameranya lebih jauh, karena biar nggak muka kalian semua. Dan sebenarnya benefitnya mungkin lebih sinematik atau lebih bagus ya pakai focal length yang 35-50. Cuma semakin jauh kamera kalian
nggak bisa tahu. Misalnya kalau pakai kamera ZV-10 kalian deket gini gue bisa tahu, oh ternyata framing gue pas, muka gue pas, apakah fokus apa enggak. Karena kalau kamera semakin jauh kalian mesti pakai eksternal monitor tambahan biar ngelihat posisi gue udah pas apa belum. Karena kan di sini kalian bekerja sendiri, belum punya tim. Termasuk gue pun nggak punya tim, bukan tim bikin video yang hebat gak macam atau bikin iklan. Karena ujung-ujungnya kan kita semua berkonten adalah sendiri. Jadi mana yang terbaik buat gue untuk saat ini juga sangat terbaik menggunakan kamera yang gue punya dan kemampuan kebetulan gue bisa beli fixed lens. Jadi seperti ini, jadi contoh buat mukbang deket-deket seperti ini pun masih oke buat kalian yang penasaran seperti apa sih yang cocok. Ya, itu sih. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu komen, tapi pertanyaannya yang lebih spesifik karena terkadang ada yang nanya pakai lensa apa yang bagus. Bagus itu sangat luas. Semua lensa pun bagus menurut gue, istilahnya memang beda-beda kualitas, tergantung baik lagi pemakaiannya, fungsinya untuk mau foto atau video atau apa. Jadi lebih spesifik aja. Jadi gue bisa menjawab yang lebih tepat guys. Jadi supaya tidak terlalu banyak chat di kolom chat, maksudnya supaya nggak berulang. Kasih taunya biar gue bisa langsung sekaligus ngejawab yang tepat buat informasi yang kalian butuhkan. Karena gue sendiri pun belajar, gue nggak ada yang mentorin, gue belajar sendiri mencari semua informasi dari YouTube untuk YouTube lagi buat kalian. Dan untuk kalian yang menggunakan kamera ZV-10, gue ada video 10 tips wajib yang terbaru yang gue buat, 10 setting. Cek aja buat kalian yang penasaran atau kalian udah settingan yang udah sama, atau boleh juga dicek. Dan kalau kalian suka dengan video ini boleh di like dan subscribe buat temen-temen yang baru belajar atau hobi kamera. Dan itu sangat membantu gua. Like dan share dan subscribe di Kodev. Oke, Kodev sign out dulu ya. See you. Bye.